Tiga pelaku pencurian dengan kekerasan ditangkap Polsek Mataram. Pasca disahkannya RKUHP, pelaku wisata khawatir karena aturan tersebut akan mengganggu iklim pariwisata. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Hidayat Adiasih, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama dari berita hukum dan kriminal pemirsa. Tiga pelaku pencurian dengan kekerasan ditangkap Polsek Mataram berkat laporan korban dan rekaman CCTV. Ketiga pelaku curas digelandang polisi saat gelar perkara di Polsek Mataram. Inisial para pelaku MA alias Dian, 21 tahun, DI alias IAS, 25 tahun, warga Punia, Sabah, Kota Mataram, dan AI alias IS, 21 tahun, warga Gunung Sari, Lombok Barat. Wakapolresta Mataram AKBP Syarif Hidayat menjelaskan penangkapan para pelaku curas yang beraksi di wilayah Gombong dilakukan berdasarkan laporan korban dan berkat rekaman CCTV. Wakapolresta Mataram menjelaskan kronologis kejadian antara korban dengan ketiga pelaku sempat bersenggolan di Jalan Udayana hingga mengakibatkan motor dan barang bawaan para pelaku jatuh. Karena dendam, para pelaku kemudian mengejar korban dan merampas handphone korban. Seorang mahasiswa pelajar sedang melintas di Jalan Udayana bersenggolan dengan terduga pelaku, di mana terduga pelaku ini berbonceng tiga dengan membawa barang berupa panci, panci yang dibawa di atas motor. Tanpa ada niat ataupun perasaan curiga oleh korban pun berjalan menuju ke arah Jalan Bejadi. Setiba di depan Dinas Pertanian Provinsi, yaitu di SMP 2 Negeri Mataram, korban dipepet dan dihadang langsung oleh terduga pelaku tadi yang kejadian kesenggol di Jalan Udayana. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman kurungan maksimal 9 tahun penjara. Dari Mataram, Harik Asidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, barang bukti ribuan liter miras hasil operasi dari bulan April hingga November 2022 dimusnahkan. Ribuan liter minuman keras berbagai merek ini dimusnahkan di Taman Rinjani Selong, Lombok Timur. Proses pemusnahan dipimpin Bupati Lombok Timur bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan jajaran Satuan Polisi Pamong Praja. Sebanyak 4.111 liter miras ini disita dari para pelaku miras hasil operasi gabungan sejak April hingga November 2022. Pol PP dan penegak hukum diminta semakin gencar melakukan razia menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru untuk mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Mau 1% kah alkoholnya, mau 2% kah alkoholnya, tugas kita ini adalah menjaga keselamatan masyarakat. Berapa banyak manusia yang sengsara kehidupannya gara-gara minuman keras ini, narkoba dan seterusnya itu. Berapa banyak yang masa depannya menjadi musnah, masa depannya menjadi suram akibat daripada ketagihan minuman keras. Sementara itu, petugas kesulitan menekan maraknya peredaran miras karena kekurangan penyidik dari PNS dan regulasi dengan sanksi ringan sehingga tidak memberikan efek jera ke para pelaku. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pasca disahkannya RKUHP, pelaku wisata khawatir karena aturan tersebut akan mengganggu iklim pariwisata di Mandalika, Lombok Tengah. Penerapan pasal perzinaan dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah disahkan oleh DPR dikhawatirkan para pelaku wisata karena dinilai akan mengganggu iklim pariwisata, salah satunya di Mandalika, Lombok Tengah, sebagai salah satu destinasi super prioritas. Kekhawatiran ini dirasakan oleh pelaku wisata khususnya pembisnis bidang akomodasi di Mandalika. Keberadaan RKUHP dikhawatirkan akan berpengaruh pada minat wisatawan mancanegara yang hendak berkunjung ke Mandalika.
Terlebih saat ini pariwisata di Lombok Tengah sedang bangkit usai pandemi. Sementara angka kunjungan wisatawan masih naik turun, penerapan pasal RKUHP ini pun diharapkan dapat ditinjau kembali lantaran pelaku wisata menyayangkan penerapan aturan ini yang dinilai kurang tepat. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat melakukan sosialisasi agar tidak ada kesalahan persepsi. Nah, kita di Mandalika sendiri justru memang khawatir ya kita terhadap dampak-dampak yang banyak orang khawatirkan juga, terutama karena kita kan masih belum selesai dari pandemi. Kita dengan berbagai isu masih fluktuasi tamu masih naik dan turun. Ada hal-hal baru lagi, jadi kita tidak menyalahkan, cuma kita hanya sedikit menyayangkan mungkin timing untuk pemberlakuan aturan ini mungkin bisa ditinjau ulang. Sementara itu, angka kunjungan di Mandalika secara akumulatif saat ini baru mencapai 40-50% dari event WSBK dan MotoGP. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. iNews NTB akan segera kembali, untuk itu tetaplah bersama kami.